Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya Reni Emercita Pui, Prodi Teknik Informatika Strata 1 dari kelas A. Baik, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang 10 website yang sudah saya analisis. Yang pertama itu saya buka pada aplikasi Word. Nah, di sini ini yang tentang makalah saya. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan. Di sini saya menjelaskan tentang website. Apa itu website? Nah, di sini website merupakan halaman situs sistem informasi yang dapat diakses secara cepat. Website ini didasari dari apa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk yang bab pertama pendahuluan ini secara garis besarnya, dan saya akan masuk ke bab yang kedua. Bab yang kedua ini saya telah menganalisis 10 web. Yang pertama itu saya ambil web yang pertama, website pemerintahan Kota Kupang. Nah, di sini untuk user interface-nya ada 15 prinsip. Jadi yang pertama itu user compatibility. Sesuai dengan pengertian daripada user compatibility, pengertiannya sendiri itu yaitu merancang website harus berdasarkan sifat dan kebiasaan manusia. Pada website pemerintah Kota Kupang sudah selesai, di mana pada tampilan-tampilan menu berada di bagian atas dari halaman tersebut. Untuk prinsip yang kedua itu product compatibility. Pada website pemerintah Kota Kupang sudah memiliki informasi dan laporan yang akurat. Contohnya pada informasi COVID-19 di Kota Kupang memiliki laporan yang ingin mengetahui perkembangan penyebaran COVID-19 di Kota Kupang. Nah, di sini saya membuat tabel laporan harian COVID-19 Kota Kupang. Di sini kita bisa lihat sendiri. Dan untuk yang prinsipnya yang ketiga itu task compatibility. Pada umumnya website Kota Kupang ini pengguna tidak dihadapkan dengan kondisi memilih dan berpikir karena tidak ada fitur yang bertemakan tanya jawab dalam hal tersebut baik bagi para user. Untuk yang prinsip berikutnya yaitu workflow compatibility. Dalam website ini menu atau pilihan sudah diulurkan dengan baik sehingga user tidak dibingungkan lagi. Contohnya pada menu pilihan profil yang sudah digolongkan dengan baik, yaitu di dalamnya terdapat sejarah Kota Kupang dalam angka budaya masyarakat dan potensi daerah. Nah, di sini kita bisa lihat profilnya. Kemudian untuk prinsip yang berikut itu konsistensi. Website pemerintah Kota Kupang sangat konsisten dalam merancang halaman website. Contohnya, ketika kita berpindah ke menu pemerintah, maka akan menampilkan desain yang sangat sama dengan halaman utama yaitu home. Untuk prinsip yang berikut dari user interface itu yaitu familiarity. Tata letak menu pilihan pada website Kota Kupang menurut saya sudah familiar bagi para user, yaitu menu pilihan berada di atas dan juga model daripada website pemerintahan yang sangat familiar. Kemudian untuk prinsip yang berikut itu simplicity. Menurut saya website pemerintahan Kota Kupang dari segi desain sudah sangat sederhana dan bisa dipakai oleh user. Walaupun bersifat sederhana, tetapi di dalamnya terdapat berbagai informasi yang bermanfaat. Kemudian untuk prinsip yang berikut itu yaitu direct manipulation. Pada website pemerintah Kota Kupang tidak memiliki media atau tools yang dapat digunakan oleh user untuk melakukan perubahan pada antarmuka seperti merubah warna pada website tersebut. Solusinya, menurut website harus memiliki media atau tools yang dapat digunakan
untuk melakukan perubahan sesuai dengan keinginan. Kemudian untuk prinsip yang berikut yaitu kontrol. Dalam website pemerintah Kota Kupang memenuhi prinsip ini, yaitu memiliki peringatan jika user salah menginput username dan password, maka ada peringatan invalid username atau invalid password. Kemudian untuk prinsip yang berikut yaitu what you see is what you get. Pada website pemerintah Kota Kupang memiliki informasi yang ketika user mencari akan sesuai dengan keinginan user tersebut dan sesuai dengan data yang ada website tersebut. Kemudian untuk prinsip yang berikut yaitu flexibility. Pada website pemerintah Kota Kupang memiliki menu yang langsung mengarah ke webmail milik pemerintah Kota Kupang itu sendiri. Namun pada saat diklik menu tersebut tidak muncul apa-apa atau langsung mengarah ke webmailnya. Solusi yang saya berikan yaitu pada menu webmail harus langsung bisa mengarah ke pemerintah agar ketika user ingin bertanya atau memberikan pendapat bisa dilakukan dengan baik. Kemudian untuk prinsip yang berikut yaitu invaluable teknologi. Website ini memiliki kecanggihannya sendiri, yaitu dapat memberitahu cuaca yang user inputkan. Contohnya ketika inputkan Kota Kupang maka langsung menampilkan cuaca di Kota Kupang. Kemudian untuk prinsip yang berikut yaitu robustness. Kata-kata yang digunakan dalam website ini sudah sopan. Contohnya ketika user salah menginputkan username maka akan muncul kata invalid username. Kemudian untuk prinsip yang terakhir dari user interface yaitu protection. Nyaman di sini adalah suasana di mana user akan betah dan tidak menemui suasana kacau ketika user salah memasukkan data atau salah eksekusi. Dan website pemerintah Kota Kupang sudah memenuhi prinsip ini. Kemudian setelah user interface ada usability. Yang prinsip pertama dari usability adalah learnability. Website pemerintah Kota Kupang sudah memenuhi aspek learnability karena informasi-informasi sudah dikelompokkan dengan baik. Hal tersebut memudahkan user yang belum pernah akses sebelumnya dalam mencari informasi. Contohnya, dalam informasi terkait dengan COVID-19 sudah memiliki kolom tersebut. Kemudian untuk prinsip yang kedua dari usability yaitu efisiensi. Untuk aspek efisiensi cukup memenuhi karena pada website pemerintah Kota Kupang tidak terlalu banyak link atau sangat cepat dan mudah untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan pengguna. Kemudian untuk prinsip yang ketiga dari usability yaitu memorability. Website pemerintah Kota Kupang cukup memenuhi aspek ini karena tampilan yang sederhana disertai dengan tidak begitu banyak link yang terdapat di dalamnya membuat user gampang untuk mengingat seluk-beluk website ini. Kemudian untuk prinsip yang kelima, error. Error tidak akan terlalu sering terjadi karena tata letak sudah disusun rapi dan juga tidak terlalu banyak link yang membingungkan user untuk mengakses website ini. Kemudian untuk prinsip yang terakhir dari usability adalah satisfaction. Untuk aspek ini lumayan memberikan kenyamanan pada user atau pengguna karena informasi-informasi yang tercantum pada website ini sudah dikelompokkan dengan baik. Kemudian ada user experience. Yang pertama itu bagaimana sebuah situs didesain sesuai dengan keinginan atau tujuan awal. Dari pengalaman saya mengakses website pemerintah Kota Kupang ini mulai dari segi tata letak dan juga didesain dengan simpel yang memudahkan pengguna atau user dalam mengakses untuk mencari informasi yang berkaitan dengan pemerintah Kota Kupang. Akan tetapi salah satu layanan dari website ini ketika user ingin memakainya tidak langsung mengarah atau berpindah ke web email milik pemerintah Kota Kupang. Hal tersebut akan menyulitkan user dalam menyampaikan pendapat. Kemudian yang kedua itu kemampuan dan keterbatasan web.
Pada web pemerintah Kota Kupang memiliki kemampuan untuk diakses dengan mudah oleh pengguna atau user karena didesain dengan simpel dan juga menu-menu untuk mencari informasi yang sudah disusun dengan rapi. Namun, website ini juga memiliki keterbatasan, yaitu layanan webmail yang tidak berfungsi dengan baik sehingga user akan mengalami kesulitan ketika memberikan pendapat. Kemudian untuk prinsip yang berikutnya itu isi dan tampilan website. Isi pada website ini cukup lengkap, tapi untuk menu pilihan pemerintah tidak ada atau suspended. Nah, ini adalah gambar. Kemudian untuk yang prinsip terakhir itu fungsionalitas web. Website pemerintah Kota Kupang memiliki fungsionalitas yang baik, di mana website ini memberikan respon yang baik dan juga cepat untuk menampilkan informasi pada menu-menu pilihan. Kemudian kita masuk pada website yang kedua, yaitu website online perawatan dan kecantikan. Nah, di sini saya juga membuat prinsip. Yang pertama itu user interface, memiliki 15 prinsip. Kemudian untuk user interface, yang pertama itu user compatibility. Sesuai dengan pengertian daripada user compatibility sendiri, yaitu merancang website harus berdasarkan sifat dan kebiasaan manusia. Pada website online perawatan kecantikan sudah selesai, di mana pada tampilan-tampilan menu berada di bagian atas dari halaman website tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya sudah berada di atas. Kemudian untuk prinsip yang kedua itu product compatibility. Pada website online perawatan dan kecantikan sudah memiliki informasi dan laporan yang akurat. Contohnya telah dipromosikan di media sosial. Untuk prinsip yang berikut itu task compatibility. Pada umumnya website ini pengguna dihadapkan dengan kondisi memilih dan berpikir, karena ada fitur yang bertemakan tanya jawab dalam hal tersebut baik bagi para user. Kemudian untuk prinsip yang berikut itu workflow compatibility. Dalam website ini menu atau pilihan sudah diurutkan dengan baik sehingga user tidak dibingungkan lagi. Contohnya pada menu pilihan profil online perawatan dan kecantikan sudah diberi fitur dan gambar yang tidak membingungkan. Nah, di sini kita juga bisa lihat cara merawat dan dengan website yang kedua. Nah, kemudian untuk yang kedua itu usability. Nah, di sini usability memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, learnability. Website online perawatan dan kecantikan sudah memenuhi aspek learnability karena informasi-informasi sudah dikelompokkan dengan baik. Hal tersebut memudahkan user yang belum pernah akses sebelumnya dalam mencari informasi. Kemudian untuk prinsip yang kedua dari usability itu efisiensi. Untuk aspek efisiensi cukup memenuhi karena pada website online perawatan dan kecantikan tidak terlalu banyak link atau sangat cepat dan mudah untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan pengguna. Kemudian untuk prinsip yang berikut itu memorability. Website online perawatan dan kecantikan untuk memenuhi aspek ini karena tampilan yang sederhana disertai dengan tidak begitu banyak link yang terdapat di dalamnya membuat user gampang untuk mengingat seluk-beluk website ini. Kemudian prinsip yang berikut dari usability itu yaitu error. Error tidak akan terlalu sering terjadi karena tata letak sudah disusun rapi dan juga tidak terlalu banyak link yang akan membingungkan user untuk mengakses website ini.
Untuk yang prinsip berikutnya itu satisfaction. Untuk aspek ini lumayan memberikan kenyamanan pada user atau pengguna karena informasi-informasi yang tercantum pada website ini sudah dikelompokkan dengan baik. Yang berikutnya itu user experience. Yang pertama, bagaimana situs didesain sesuai dengan keinginan atau tujuan awal. Dari pengalaman saya mengakses website online perawatan kecantikan ini, mulai dari segi tata letak dan juga didesain dengan simpel yang memudahkan pengguna atau user dalam mengakses untuk mencari informasi yang berkaitan dengan online perawatan dan kecantikan. Akan tetapi salah satu layanan daripada website ini ketika user ingin memakainya tidak langsung mengarah atau berpindah ke web email milik perawatan dan kecantikan. Hal tersebut akan menyulitkan user dalam menyampaikan pendapatnya. Kemudian prinsip yang berikut, kemampuan dan keterbatasan web. Pada website online perawatan dan kecantikan memiliki kemampuan untuk diakses dengan mudah oleh pengguna atau user karena didesain dengan simpel dan juga menu-menu untuk mencari informasi yang sudah disusun dengan rapi. Namun, website ini juga memiliki keterbatasan, yaitu layanan webmail yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga user akan mengalami kesulitan ketika memberikan pendapat. Kemudian prinsip yang berikut yaitu isi dan tampilan website. Pada website ini cukup lengkap, tapi untuk menu pilihan pemerintah tidak ada atau suspended. Kemudian prinsip fungsionalitas website online perawatan dan kecantikan memiliki fungsionalitas yang baik. Namun website baik juga cepat untuk pada menu-menu pilihan. Setelah ada web 3 yaitu website aplikasi perkantoran elektronik. Nah, di sini juga sama. Yang pertama itu user interface, ada 15 prinsip. Yang pertama user compatibility. Sesuai dengan pengertian pada user compatibility sendiri, yaitu merancang website harus berdasarkan sifat dan kebiasaan manusia. Pada website online sudah selesai, tampilan ada di batas website. Untuk prinsip yang kedua itu product compatibility. Pada website aplikasi perkantoran elektrik sudah memiliki informasi dan laporan yang akurat. Salah satu solusi untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi dan pelayanan yang berujung pada peningkatan kinerja organisasi. Kemudian untuk prinsip yang berikut itu task compatibility. Pada umumnya website ini pengguna dihadapkan dengan kondisi memilih dan berpikir karena ada fitur yang bertemakan tanya jawab. Dalam hal tersebut baik bagi para user. Kemudian prinsip yang itu compatibility. Dalam website ini menu atau pilihan sudah diurutkan dengan baik sehingga user tidak dibingungkan lagi. Contohnya pada perkantoran elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis. Kemudian usability. Untuk yang prinsip pertama dari usability itu learnability. Website aplikasi perkantoran elektrik sudah memenuhi aspek learnability karena informasi-informasi sudah dikelompokkan dengan baik. Hal tersebut memudahkan user yang belum pernah aktif dalam mencari informasi. Kemudian ada efisiensi. Untuk aspek efisiensi cukup memenuhi karena pada website aplikasi perkantoran elektrik tidak terlalu banyak link atau sangat cepat dan mudah untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan pengguna. Kemudian prinsip yang berikut itu memory. Website aplikasi perkantoran elektrik cukup memenuhi aspek ini karena tampilan yang sederhana disertai dengan tidak begitu banyak link. Kemudian prinsip berikut itu error. Error tidak akan terlalu sering terjadi karena tata letak sudah
disusun rapi. Kemudian ada prinsip satisfaction. Untuk aspek ini lumayan memberikan kenyamanan pada user atau pengguna karena informasi-informasi yang tercantum pada website ini sudah dikelompokkan dengan baik. Yang ketiga itu experience. Yang prinsip pertamanya itu bagaimana sebuah situs didesain dengan keinginan atau tujuan awal, kemampuan dan keterbatasan web, lalu isi dan tampilan. Setelah itu ada fungsionalitas web. Nah, untuk website tentang perkebunan. Jadi bisa lihat profil dari website perkebunan. Di sini juga memakai dari itu user compatibility, kemudian product compatibility, simplicity. Menurut saya website perkebunan dari segi desain sudah sangat sederhana dan bisa dipakai oleh user. Walaupun bersifat sederhana, di dalamnya terdapat berbagai informasi yang bermanfaat. Kemudian manipulation, ada control, ada what you see is what you get. Kemudian ada flexibility, invisible teknologi. Website ini memiliki kecanggihannya sendiri, yaitu dapat memberitahu cuaca yang diuserkan. Contohnya ketika inputan makan cuaca perkebunan. Dan ada robustness, lalu ada protection. Itu adalah usability. Yang pertama dari usability itu learnability. Website perkebunan sudah memenuhi aspek learnability karena informasi sudah dikelompokkan dengan baik. Kemudian ada efisiensi. Untuk aspek efisiensi cukup memenuhi karena pada website perkebunan tidak terlalu banyak. Kemudian ada memorability. Website perkebunan cukup memenuhi aspek karena tampilan yang sederhana. Kemudian tidak akan terlalu sering terjadi karena tata letak sudah disusun rapi. Kemudian ada satisfaction. Lalu untuk penyingkat itu user experience. User experience yang prinsip pertamanya itu bagaimana sebuah situs didesain dengan keinginan atau tujuan awal. Kemudian ada kemampuan dan ketentuan web dan tampilan web. Kemudian fungsionalitas web. Website Limbang, website wisata Gunung Fatuleum. Juga compatibility sesuai daripada user content, yaitu merancang website harus berdasarkan sifat dari halaman, produk, kompeti, workflow quality, konsistensi, familiarity, simplicity, completion, role, dan juga what is what you get. Kemudian ada fleksibel dan teknologi, robustness, passion. Dan untuk pada usability, poin pertama yang pertama learnability. Mana website atau gunung yang aspek learnability informasi karena informasinya dari wisata alam Gunung Fatuleum. Kemudian efisiensi, memati, juga. Kemudian ada section. Untuk itu user experience. Yang pertama bagaimana situs desain sesuai dengan keinginan atau tujuan awal. Kemudian ada kemampuan dan batasan web. Ada isi tampilan, gambar, bisa fungsionalitas. Untuk web adalah web menggunakan user interface. Di dalam user interface yang pertama ability, kemudian ada portability, task compatibility, lalu ada workflow compatibility, kemudian ada consistency, simplicity, manipulation, control, ada fleksibel teknologi, robustness. Untuk yang itu user utama itu website peraturan sudah memenuhi aspek learnability karena informasi-informasi sudah dikelompokkan dengan baik.
Hal tersebut memudahkan user yang belum pernah akses sebelumnya dalam mencari informasi, contohnya dalam informasi terkait dengan perkantoran. Kemudian prinsip yang kedua itu efisiensi. Untuk aspek efisiensi cukup memenuhi karena pada website perkantoran tidak terlalu banyak link atau sangat cepat dan mudah untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan pengguna. Kemudian ada memorability. Website perkantoran untuk memenuhi aspek ini karena tampilan yang sederhana disertai dengan tidak begitu banyak link yang terdapat di dalamnya membuat user gampang untuk mengingat seluk-beluk website ini. Kemudian untuk prinsip ada error, di mana error tidak akan terlalu sering terjadi karena tata letak sudah disusun rapi. Kemudian action, ini lumayan memberikan kenyamanan. Kemudian untuk point experience, di mana prinsip itu saya memakai bagaimana sebuah situs didesain sesuai dengan keinginan atau tujuan awal. Kemudian ada kemampuan dan keterbatasan web, lalu tampilan web, kemudian itu fungsionalitas web. Untuk yang web ke-6 sudah, kemudian kita masuk pada website yang ke-7. Ke-7 website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kita bisa lihat profilnya. Di sini juga saya menggunakan poin yang pertama itu user interface. Kemudian dia memiliki 15 prinsip. Yang pertama user compatibility, kemudian ada compatibility, ability, kemudian ada compatibility, latency, kemudian familiarity, ada direct manipulation, ada what you get, ada flexibility, teknologi, risk, protection. Untuk usability, yang pertama itu reliability, efisiensi. Di sini kita bisa usability, memori, ada inspection. Ataupun yang ketiga itu user experience. User experience sebuah situs didesain sesuai dengan keinginan atau tujuan awal. Kemudian ada kemampuan dan keterbatasan web, dan tampilan website. Website yang ke-8 website. Untuk pertama, dari interface memiliki 15 prinsip, saya menggunakan semuanya. Yang pertama, user compatibility. Sesuai dengan pengertian dari compatibility sendiri itu, merancang website harus berdasarkan sifat dan kebiasaan manusia. Kemudian prinsip yang kedua itu producibility. Pada website sudah memiliki dan laporan yang akurat. Contohnya pada informasi yang ingin mengetahui perkembangan keuangan Bank BRI. Dan untuk beri yaitu compatibility. Umumnya Bank BRI ini pengguna tidak dihadapkan dengan kondisi memilih dan berpikir karena tidak ada fitur yang bertemakan tanya jawab dalam hal tersebut baik bagi para user. Kemudian untuk prinsip yang berikut itu ada workflow compatibility. Dalam website ini metode pilihan sudah dengan baik sehingga tidak dibingungkan lagi. Contohnya pada menu pilihan profil Bank BRI sudah digolongkan dengan baik, yaitu potensi pada Bank BRI. Di sini kita bikin profil dari. Kemudian konsistensi. Website Bank BRI sangat konsisten. Contohnya ketika kita berpindah ke menu Bank BRI akan mendesain yang sama dengan halaman utama atau home. Kemudian yang berikut familiarity. Tata letak menu-menu pilihan pada website Bank BRI menurut saya sudah familiar bagi para user, yaitu menu pilihan berada di atas dan juga model daripada website Bank BRI yang sangat familiar. Dan untuk prinsip yang berikut simplicity. Menurut saya website ini dari segi desain sudah sangat sederhana dan bisa dipakai oleh user. Kemudian dia manipulasi. Pada website Bank BRI tidak memiliki tools yang dapat digunakan oleh user untuk melakukan pada seperti merubah warna pada website tersebut.
Solusinya menurut saya website harus memiliki media atau tools yang dapat digunakan user untuk melakukan perubahan sesuai dengan keinginan. Lalu untuk prinsip yang ada kontrol. Dalam website ini memang jika user salah menginput username dan password, maka ada peringatan invalid user password. Berikut itu use to get. Pada website Bank BRI akan sesuai dengan keinginan user tersebut dan sesuai dengan data yang ada website tersebut. Prinsip variability. Pada website Bank BRI memiliki webmail milik Bank BRI itu sendiri. Kemudian teknologi. Website ini memiliki kecanggihan tersendiri, yaitu dapat memberitahu cuaca yang username inputkan. Kemudian boldness. Kata-kata yang digunakan dalam website ini sudah sopan. Contohnya ketika user salah menginputkan username, maka akan muncul kata invalid username. Kemudian prinsip yang berikut itu ada protection. Lalu poin yang kedua itu usability. Yang pertama prinsip learnability. Website Bank BRI sudah memenuhi aspek learnability karena informasi-informasi sudah dikelompokkan dengan baik. Kemudian ada efisiensi, memorability, error, satisfaction. Kemudian untuk poin yang ketiga itu user experience. Memiliki beberapa dari user experience itu yaitu fungsionalitas web. Website Bank BRI memiliki fungsionalitas yang baik, di mana website ini memberikan respon yang baik dan juga cepat untuk menampilkan informasi pada menu-menu pilihan. Yang kesembilan itu web tentang. Yang di sini sama menggunakan interface 15 prinsip. Dari yang pertama web saya sampai web yang pertama dan sampai yang ke-9 ini saya menggunakan user interface dan memiliki 15 prinsip. Untuk yang prinsip pertama user compatibility, kemudian product compatibility, task compatibility, kemudian ada workflow compatibility, consistency, familiarity, simplicity, kemudian direct manipulation, prinsip pro control. Lalu ada what you see is what you get. Kemudian ada flexibility, Intel teknologi, robustness. Nah, itu adalah 15 prinsip dari user interface. Kemudian poin yang kedua itu usability, memiliki beberapa prinsip. Yang pertama itu learnability. Website kesehatan sudah memenuhi aspek learnability karena informasi-informasi sudah dikelompokkan dengan baik. Kemudian prinsip kedua efisiensi. Pada website kesehatan tidak terlalu banyak link atau sangat cepat dan mudah untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan pengguna. Kemudian ada memorability, di mana tidak memiliki banyak link sehingga user gampang untuk mengingat seluk-beluk website ini. Kemudian prinsip yang berikut ada error. Error tidak akan terlalu sering terjadi karena tata letak sudah disusun rapi. Kemudian untuk prinsip yang berikut ada satisfaction. Lalu untuk poin yang terakhir itu user experience, yaitu bagaimana sebuah situs didesain sesuai dengan keinginan. Kemudian ada kemampuan dan keterbatasan web. Lalu ada isi dan tampilan website. Dan untuk prinsip yang terakhir itu adalah fungsionalitas web. Website kesehatan memiliki fungsionalitas yang baik
di mana website ini memberikan respon yang baik dan juga cepat untuk menampilkan informasi pada menu-menu pilihan. Untuk website yang terakhir itu yaitu website yang tersebut tentang perdagangan. Di sini juga saya menggunakan user interface, usability, dan user experience, di mana yang pertama user interface memiliki 15 prinsip. Nah, yang pertama itu user compatibility, sesuai dengan pengertian daripada user compatibility, yaitu merancang website harus dan kebiasaan manusia. Prinsip itu produk compatibility pada website perdagangan sudah memiliki informasi dan laporan yang akurat. Kemudian prinsip yang berikut itu ada task compatibility. Pada umumnya website perdagangan ini pengguna tidak dihadapkan dengan kondisi memilih dan berpikir karena tidak ada fitur yang bertemakan tanya jawab dalam hal tersebut baik bagi para user. Kemudian prinsip yang berikut itu workflow compatibility. Dalam website ini menu atau pilihan sudah diurutkan dengan baik sehingga user tidak dibingungkan lagi. Contohnya pada menu pilihan profil perdagangan sudah digolongkan dengan baik, yaitu potensi pada perdagangan. Nah, di sini kita bisa lihat profilnya. Kemudian prinsip yang berikut itu ada konsistensi. Website perdagangan sangat konsisten dalam merancang halaman website, pindah ke menu perdagangan yang sama halaman sama. Kemudian untuk prinsip yang berikut yaitu familiarity, tata letak menu-menu pilihan pada website menurut familiar user, yaitu ada di atas, dan yang prinsip adalah simplicity. Menurut saya website perdagangan dari segi desain sudah sangat sederhana dan bisa dipakai oleh user. Kemudian ada direct manipulation. Pada website perdagangan tidak memiliki media atau tools yang dapat digunakan oleh user untuk melakukan perubahan pada antarmuka seperti merubah warna pada website tersebut. Nah, di sini saya mempunyai solusi, yaitu website harus memiliki media atau tools yang dapat digunakan user untuk melakukan perubahan sesuai dengan keinginan user. Kemudian untuk prinsip yang berikut itu adalah kontrol. Dalam website kesehatan, dalam website ini peringatan jika inputkan nama dan password. Kemudian ada what you see is what you get. Kemudian ada flexibility, ada invisible teknologi. Website ini memiliki kecanggihan sendiri, yaitu dapat memberi cuaca yang di user inputkan. Kemudian ada prinsip robustness. Kata-kata yang digunakan dalam website ini sudah sopan. Contohnya ketika user salah menginput username, maka akan muncul kata invalid username. Prinsip yang terakhir dari user interface yaitu protection. Nyaman di sini adalah suasana di mana user akan betah dan tidak menemui suasana kacau ketika user salah memasukkan data atau salah eksekusi, dan website perdagangan sudah memenuhi prinsip ini. Kemudian untuk poin yang kedua itu usability. Prinsip yang pertama learnability. Prinsip yang kedua efisiensi. Di sini kita dapat membacanya. Dan memorability. Nah, memorability itu sendiri, website perdagangan cukup memenuhi aspek ini karena tampilan yang sederhana. Kemudian error tidak akan terlalu sering terjadi karena tata letak sudah disusun rapi. Kemudian untuk prinsip yang terakhir dari usability itu yaitu satisfaction. Untuk aspek ini lumayan memberikan kenyamanan pada user atau pengguna karena informasi-informasi yang tercantum pada website ini sudah dikelompokkan dengan baik. Kemudian untuk poin yang terakhir itu yaitu user experience.
Yang pertama, bagaimana sebuah situs didesain sesuai dengan keinginan atau tujuan awal. Kemudian, kemampuan dan keterbatasan web. Pada website perdagangan memiliki kemampuan untuk diakses dengan mudah oleh pengguna atau user karena didesain dengan simpel. Kemudian, prinsip yang berikut, isi dan tampilan website. Isi pada website ini cukup lengkap karena pada menu pilihan perdagangan tidak ada atau suspended. Nah, ini adalah gambar perdagangan. Kemudian untuk prinsip yang terakhir itu fungsionalitas web. Website perdagangan memiliki fungsionalitas yang baik, di mana website ini memberikan respon yang baik dan juga cepat untuk menampilkan informasi pada menu-menu pilihan. Ini adalah ada yang sudah saya analis. Kemudian sini demikian 10 website yang sudah analisis.